itu jadi sulit karena kita tidak tahu caranya. Dan ketika kita tahu caranya, public speaking menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Hai, jumpa lagi dengan saya Ronald Hutagalung di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Buat kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini setiap harinya akan upload video yang berkaitan dengan berbagai macam hal yang dibutuhkan orang untuk mengembangkan diri. Dari bagaimana menemukan motivasi, mendapatkan inspirasi, dan teknik-teknik di dalam mengembangkan diri, khususnya di bidang komunikasi dan kepemimpinan. Nah, jika kamu berkenan, silakan klik subscribe dan klik loncengnya agar setiap update video terbaru kamu mendapatkan notifikasinya. Nah, pada video kali ini saya akan sharing dengan satu hal yang paling sering ditanyakan orang ketika ingin mengembangkan diri. Salah satu topik yang ingin betul-betul dikembangkan adalah kemampuannya di dalam berkomunikasi ataupun public speaking. Nah, pertanyaannya seperti ini. Bang, bagi tips dong bagaimana kita bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Nah, jika kamu adalah orang yang juga butuh untuk menemukan ataupun mendapatkan gambaran terkait dengan tips bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik, maka video ini buat kamu. Namun jika tidak, kamu bisa skip video ini dan next, kamu bisa lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, saya akan share tentang apa sih langkah-langkah yang harus kita miliki, kita ambil untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Kita akan mulai dari yang pertama. Untuk menjadi seorang public speaker yang baik, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa menguasai yang namanya demam panggung terlebih dahulu. Banyak orang yang enggan, yang tidak mau, yang menghindar untuk tampil berbicara di depan umum, seringkali dikarenakan mereka tidak mampu ataupun tidak tahu tepatnya tidak tahu caranya untuk bagaimana mengelola diri sehingga mampu mengatasi yang namanya demam panggung. Demam panggung ini adalah hal yang sesungguhnya alami. Artinya, demam panggung itu adalah hal yang pasti dialami oleh semua orang. Siapapun dia. Apakah dia seorang pembicara yang pemula, seorang pembicara amatir, bahkan seorang pembicara profesional sekalipun, itu pasti akan mengalami yang namanya demam panggung. Hanya saja, bedanya adalah para pembicara profesional, para public speaker, itu mereka tahu bagaimana cara mengatasi demam panggung sehingga ketika demam panggung itu muncul, mereka bisa dengan mudah untuk mengatasinya. Demam panggung itu tetap hadir namun dengan intensitas yang rendah dan durasi yang singkat sehingga mereka bisa langsung segera kemudian berada dalam kondisi terbaik yang mereka inginkan untuk bisa tampil berbicara di depan umum. Setelah kamu bisa mengatasi demam panggung, hal yang selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah kamu butuh untuk mengumpulkan informasi. Menjadi seorang pembicara itu adalah tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada audiens. Sehingga sangat penting kamu untuk mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Paling tidak terhadap dua hal. Yang pertama tentang audiens, yang kedua tentang apa yang mereka inginkan, mereka sukai, mereka tertarik. Mencari informasi tentang audiens bisa dimulai dengan kira-kira yang akan mendengarkan kamu bicara itu secara gender secara persentase perempuan laki-lakinya berapa persen. Kemudian kamu butuh tahu informasi usia rata-rata pendengar kamu berapa, latar belakang mereka seperti apa dan sebagainya. Nah, ini adalah hal awal yang butuh kamu tahu. Selanjutnya kamu butuh tahu tentang apa sih yang mereka sukai, apa sih yang mereka minati, apa sih yang mereka harapkan ketika mereka datang dan mendengarkan kamu. Nah, itu semua akan bermanfaat untuk kamu gunakan pada tahapan ketiga, pada bagian ketiga dari sebuah proses public speaking. Apa itu? Yaitu bagaimana kamu bisa meramu satu
suatu materi yang menarik, yang sistematik berdasarkan informasi yang kamu peroleh tadi gitu. Karena kamu misalnya sudah tahu bahwa audiensnya akan lebih banyak laki-laki, sehingga saat menyusun materi, kamu bisa gunakan contoh-contoh yang lebih dekat ke laki-laki ya. Karena kamu tahu misalnya mungkin usia dari pendengar kamu adalah dominannya 30 tahun ke atas, maka kamu bisa misalnya mungkin melakukan riset dan mencarikan data-data yang berhubungan dengan range usia audiens kamu. Nah, ini akan sangat membantu untuk kamu menyusun naskah dan menciptakan sebuah skenario saat tampil dan berbicara di depan umum. Dengan data yang kamu punya, dengan informasi yang kamu punya, kamu akan bisa dengan leluasa untuk berkreasi. Oke, kira-kira saya akan buka ini dengan kalimat seperti apa, dengan presentasi yang bagaimana, ataupun dengan contoh yang seperti apa. Nah, ini semua akan menjadi pondasi kuat saat kamu menyusun sebuah materi untuk tampil dan berbicara di depan umum. Nah, ketika naskah sudah ada, skenarionya sudah ada, maka tinggal kemudian kamu bagaimana bisa tampil, meyakinkan dan percaya diri di hadapan para audiens ini. Untuk tampil meyakinkan di hadapan para audiens, selain kamu harus betul-betul menguasai apa yang sudah kamu susun untuk disampaikan, kamu butuh untuk ketika tampil memastikan bahwa ketika berbicara, kamu menjaga kontak mata. Kontak mata ini adalah hal yang penting saat kamu berbicara di hadapan banyak orang. Ataupun misalnya saat kamu sedang berbicara dengan orang lain. Kenapa? Karena dari kontak mata inilah kamu akan bisa membangun sebuah koneksi dengan audiens dan menjadikan koneksi itu sebagai jembatan untuk kamu terhubung dengan mereka dalam hal bagaimana menyampaikan maupun menerima pesan. Kontak mata yang dilakukan antara pembicara dengan audiens itu adalah bentuk dari bagaimana kita menghargai audiens, dan sebagai timbal baliknya adalah audiens pun akan menjaga kontak matanya dengan kita. Apalagi kalau kita lihat kondisi saat ini ya, banyak sekali distraksi, gangguan yang bisa dialami oleh audiens saat mereka mendengarkan kita. Itu bisa dari handphone yang mereka pegang, teman di samping kanan kirinya yang mengajak ngobrol, ataupun misalnya suara bising yang ada di luar ruangan. Nah, dengan menjaga kontak mata ini akan membantu mereka fokus kepada kamu, dan kamu pun bisa menunjukkan respect ya, penghormatan, penghargaan kamu kepada mereka. Saat tampil dan berbicara, selain kontak mata yang juga penting untuk kamu pastikan dilakukan adalah bagaimana ketika kamu berbicara, kamu menggunakan bahasa tubuh. Ada variasi bahasa tubuh yang kamu gunakan. Kamu bisa gerakan tangan untuk menguatkan apa yang akan kamu sampaikan, memberikan penekanan pada apa yang kamu sampaikan. Kamu bisa misalnya mungkin menggunakan movement, pergerakan untuk lebih mendekat kepada audiens dan membangun kedekatan. Atau kamu bisa melakukan sebuah atraksi apapun yang itu bisa membuat audiens senantiasa fokus pada apa yang kamu sampaikan, dan mereka bisa menangkap secara utuh pesan yang kamu sampaikan. Nah, selain tadi kontak mata, kemudian bahasa tubuh, hal lainnya yang juga penting untuk kamu pastikan ketika kamu tampil berbicara di depan umum adalah bagaimana memaksimalkan penyampaian pesan melalui variasi suara. Ya, variasi suara. Latih bagaimana kamu memvariasikan suara ketika kamu berbicara. Dari bagaimana memastikan artikulasinya tepat, kemudian ada nadanya, setelah itu volumenya pun itu tidak datar. Kadang kamu bisa gunakan suara yang besar ataupun mungkin sedikit berbisik, dan kamu juga bisa memainkan variasi suara ini melalui tempo bicara. Ya, kamu bisa misalnya bicara dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan mungkin kamu jeda dan kamu variasikan dengan bicara yang kecepatannya lambat seperti ini. Nah, setelah itu yang paling penting dari semuanya adalah latihan, dan latihan. Karena setiap presentasi apapun yang menarik, yang berkesan, itu berawal dari sebuah persiapan yang panjang, hadir dari latihan, dan latihan. Oke?
Jadi seperti itu tipsnya ya, bagaimana agar kamu bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Dimulai dari bagaimana belajar mengelola diri sehingga bisa mengatasi demam panggung. Kemudian yang kedua adalah kamu butuh untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang audiens kamu dan apa yang mereka minati. Setelah itu kamu tinggal buat naskahnya dan buat skenarionya. Apa yang akan kamu sampaikan, apa yang akan kamu lakukan, contoh apa yang akan kamu gunakan, cerita apa yang akan kamu sampaikan, itu ada saat kamu menyusun naskah dan skenario. Kemudian setelah kamu menyusun naskah dan skenario, saat tampil kamu butuh untuk memastikan melakukan kontak mata dengan audiens. Kemudian menggunakan bahasa tubuh agar setiap pesan yang kamu berikan itu jauh lebih jelas ditangkap oleh audiens. Selanjutnya, memastikan bahwa kamu menggunakan juga variasi suara agar kemudian dari variasi suara itu audiens bisa lebih menangkap apa yang kamu sampaikan. Dan yang terakhir adalah latihan. Oke? Semoga tips ini bermanfaat buat kamu dan sampai jumpa di video lainnya. Sukses selalu.